Pemerintah terus berupaya mengurangi laju penyebaran virus COVID-19. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menemukan banyak hoaks di media sosial yang disebut mengganggu upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Sepanjang Januari 2020 sampai Agustus 2021, Kementerian Kominfo menemukan sebaran isu hoaks di medsos mencapai 4.355. 4.255 isu sudah di-take down dan 767 isu sudah dilakukan tindakan penegakan hukum. Kominfo menyebut hoaks paling banyak ditemukan di Facebook dengan 1.795 sebaran. Kemudian di Twitter 105 sebaran dan YouTube 41 sebaran. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan telah mencegah penyebaran hoaks dengan meminta tanggung jawab dari platform digital di Indonesia. Kita harus melakukan literasi digital dan itu sudah diluncurkan oleh Presiden dan kemudian kita juga melakukan teman-teman berkontribusi melakukan fact check misalnya, dan yang paling penting juga kita menuntut juga tanggung jawab ataupun kontribusi platform, misalnya Facebook, kemudian Google, kemudian Twitter, Instagram dan lain-lain ya, karena memang hoax itu adanya di platform-platform itu. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Septiaji Eko Nugroho menyebut, hoaks corona dampaknya lebih besar dibanding hoaks saat pemilu lalu. Ini sangat luar biasa besar kalau dibanding dengan misalnya hoaks ketika pemilu 2019 misalnya. Dan kita lihat juga bukan hanya dari jumlahnya ya, tetapi yang lebih penting adalah dampaknya. Karena dampak dari infodemi ini sungguh luar biasa menghambat upaya penanganan pandemi, bahkan dalam banyak kasus itu bisa membawa korban jiwa. Untuk mencegah hoaks di media sosial, masyarakat harus menyaring semua informasi yang beredar dan jangan buru-buru menyebar informasi dari sumber yang tidak jelas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indonesia di tengah menghadapi pandemi COVID-19, salah satunya melalui program vaksinasi. Namun dalam kondisi pandemi ini masih banyak tersebar berita bohong terkait COVID-19 dan vaksinasi yang menghambat upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Bagaimana upaya pemerintah menekan penyebaran hoax COVID di media sosial, selain juga menekan penyebaran atau penularan dari COVID itu sendiri? Kita tanyakan langsung ke Direktur Jenderal Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Dirjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong. Bung Usman, selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mas Aiman. Iya, sehat selalu Pak Dirjen. Bung Sehat Usman, selalu. Saya ingin bertanya terkait dengan COVID-19 pandemi ini, hoax-nya justru makin banyak. Iya, memang itu yang kita sebut infodemi. Ya, infodemi biasanya memang hoax-hoax itu muncul ketika kita dalam situasi krisis. Ya. Ya, termasuk krisis kesehatan seperti sekarang, atau mungkin ketika krisis politik, pemilu misalnya. Ini memang tempat masuk yang subur buat hoax begitu. Jadi ya tiada lain kita mesti mengantisipasinya begitu. Oke. Saya juga terus terang saya pernah mengalami korban menjadi hoax ya, informasi yang kemudian dipotong sehingga kemudian membahayakan bagi penderita COVID lainnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, boleh saya katakan sebagai panglima komunikasi, terutama di Dirjen IKP, nih, Direktorat Jenderal IKP, Informasi dan Komunikasi Publik, menjadi panglima komunikasi untuk meluruskan ini semua, meskipun kok agak berat ya, apa mungkin dilaksanakan oleh satu kementerian saja? Ya, tentu saja kita melibatkan yang lain, tetapi kita adalah konduktornya begitu, kita yang mengorkestrasi. Kalau di kemiliteran ya kita adalah panglimanya. Jadi tentu saja kalau sendirian Kominfo tidak mampu, karena itu kita juga melibatkan lembaga dan kementerian lain, bahkan kita melibatkan masyarakat, melibatkan anak-anak muda, melibatkan media juga, supaya upaya memerangi hoax ini sukses. Dia sukses kalau kita melakukannya atau memeranginya bersama-sama, tidak bisa sendirian. Apa yang paling membahayakan, apa yang paling mengkhawatirkan di pandemi, khususnya di tahun 2021 ini yang tercatat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang
memang harus kemudian segera diluruskan. Bukan soal satu persatu informasinya, tapi jenis-jenis atau model-model penyebarannya. Ya, yang paling kita khawatirkan tentu saja hoax vaksinasi, ya, vaksinasi. Kenapa? Karena vaksinasi kita tahu adalah game changer dalam menangani COVID. Dan hoax tentang vaksinasi ini sangat banyak dan memakai isu berbagai isu ya. Paling tidak nomor satu isu soal efektivitas atau efikasi. Kedua isu asal negara vaksin yang kita peroleh. Yang ketiga adalah isu agama, terkait agama, misalnya halal dan haramnya begitu. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kita dan penyebarannya memang bukan begitu saja dalam arti terdesain. Berdasarkan penelitian satu lembaga di Singapura, ini memang betul-betul terdesain. Terdesain artinya by design, disengaja untuk tujuan-tujuan tentu saja supaya orang enggan divaksin dan kemudian mengakibatkan banyak yang terkena COVID dan bisa berakibat fatal. Ini sebetulnya yang paling kita khawatirkan. Apakah kemudian hoax ini penyebarnya, modelnya dan lain sebagainya akan diproses hukum atau hanya diluruskan informasinya? Jangan dijawab dulu, Bung Usman, Pak Dirjen. Saya akan segera kembali saat lagi saudara bersama dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong. Sesaat lagi saudara.